Tugas 2.3A6 Demonstrasi Kontekstual Supervisi Akademik bersama saya Didi Setioko dari SMP Negeri 2 Karangkobar, CGP A9, Kabupaten Banjarnegara. Perkenalkan, pengajar praktik Sony Fajarudin dan Widodo sebagai fasilitator. Selamat siang Bu Ekani. Gimana kabarnya hari ini? Oke, Ibu akan melaksanakan coaching hari ini ya. Sebelum melaksanakan coaching, ada beberapa hal nanti yang perlu saya sampaikan persiapan Ibu melaksanakan coaching tersebut. Pada saat nanti Ibu melaksanakan proses coaching, nanti saya akan mengamati antara coach dan coaching, dan saya juga akan menilai antara lain kita atau belum, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching tersebut. Dan saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coaching tersebut. Oke, jangan lupa nanti harus disampaikan prinsip dasar dari coaching tersebut, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Oke, di langkah observasi saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Ibu nanti akan mengambil kompetensi mana dalam proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dalam itu SPP ya Pak, yang pertama adalah kemudian yang ketiga itu menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi ada 3 kompetensi coaching Ibu ya. Nah, dari 3 kompetensi itu, titik berat yang akan Ibu amati, Ibu akan lakukan nanti pada kompetensi mana, agar dari 3 kompetensi coaching tadi kira-kira di kompetensi mana Ibu yang secara spesifik nanti akan melakukan dalam proses coaching tersebut. Dari 3 kompetensi itu saya akan menggunakan cara untuk ini Pak, kompetensi yang pertanyaan berbobot, menyampaikan pertanyaan berbobot. Ini pertanyaan berbobot ya, jadi nanti bagaimana agar coaching tersebut nanti bisa mendapatkan jawaban dari apa permasalahannya Ibu ya. Mau terbuka gitu. Baik. Dari 2 kompetensi spesifik yang tadi nanti akan dikembangkan ya Bu ya. Kira-kira indikator pencapaian dari kompetensi tersebut kira-kira seperti apa? Indikator pencapaiannya saya harapkan nanti ketika saya sudah bisa menyampaikan pertanyaan. Oke. Itu bisa bersifat terbuka dengan saya, kemudian berusaha mencari solusi atas persoalan yang kita sendiri solusinya. Jadi maksud Ibu nanti selama proses coaching tersebut nantinya Ibu hanya menuntun ya, terus nanti coaching tersebut sendirilah yang menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapinya gitu. Indikator capaian adalah ini mendapatkan satu solusi sesuai dengan permasalahan itu sendiri Bu ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Bu Ekani. Nanti silakan laksanakan proses baik-baiknya bahu membahu berkolaborasi agar nantinya pendidikan di sekolah kita menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Oke, nanti silakan selamat bekerja, semoga sesuai dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Oke, terima kasih. Selamat siang Bu Ekani. Selamat siang Pak Didi. Oke, gimana tadi sudah melaksanakan proses coaching ya? Alhamdulillah lancar Pak. Apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Tadi saya kalau proses coaching, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Kemudian
saya merasa bahwa apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur kita, sesuai yang disampaikan, identifikasi, rencana aksi, bahkan tanggung jawab ya dari institusi itu terlihat untuk pelaksanaan solusi dari apa yang terjadi. Saya juga mengamati dari proses tersebut ini sebagai coach dan seperti juga merasa setara ya. Jadi proses pemitraannya berjalan dengan baik. Saya juga menyampaikan catatan dari hasil pengamatan saya tadi Bu ya. Jadi dari awal merpati, kemudian merpati di kelas juga saya lihat penting juga sesuai dengan alur kita itu ya. Kemudian saya lihat juga ada rencana aksi yang bagaimana agar pemasaran itu bisa diberikan juga dengan proses tanggung jawab video melaksanakan dari rencana yang sudah dilaksanakan. Jadi saya tadi Ibu sudah melakukan proses coaching berjalan dengan baik. Jadi silakan nanti dipertahankan. Adapun yang dirasa masuk rumah nanti Ibu bisa melihat hasil video. Kira-kira bagian-bagian mana yang perlu kembangkan lagi, gitu ya. Dengar dari saya, kira-kira kompetensi mana yang perlu ditingkatkan? Jadi yang sudah saya lakukan dari pengamatan yang dari saya, kompetensi yang ini saya lebih kembangkan lagi. Masuk ke bagian bagaimana membuat kecil bisa terbuka. Mungkin dengan cukup melatih untuk bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Maka kecil bisa menemukan solusinya sendiri dengan lebih baik. Itu semua nanti terwak selama Ibu ada keinginan untuk belajar dan dilakukan secara terus-menerus. Nanti Ibu akan bisa lebih sempurna dalam melaksanakan coaching terhadap murid maupun terhadap siswa. Baiklah, cukup dari saya. Nanti Ibu semangat kolaborasi dengan teman untuk belajar berlatih jadi better atau melaksanakan seperti yang baik sesuai dengan alur kita itu ya. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Kita terus akan melaksanakan perbaikan itu ya. Oke, sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Kani. Waalaikumsalam, Pak Ali. Mohon maaf nih mengganggu waktunya Bu Eka nih. Tidak apa-apa, waduh gimana ada yang mau disampaikan? Iya ini Bu Eka nih, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dengan Bu Eka ini. Sebelumnya saya juga mohon maaf, ya. Tidak apa-apa, Pak Ali, langsungkan. Ada yang mau disampaikan, sampaikan aja. Insya Allah saya nggak punya luang kok. Jadi begini Bu Eka nih, saya kok ada sesuatu yang ingin disampaikan nih. Saya kok merasa kalau kelas 4 sekarang ini itu kok nggak sama gitu Bu Eka dengan kelas 4 di tahun-tahun sebelumnya gitu Bu Eka. Jadi Pak Ali itu ada soal terkait dengan anak muridnya di kelas 4. Seperti itu ya. Dari soal kemarin kira-kira Pak, perbincangan kita kali ini itu tujuan Pak Ali harapannya itu apa? Ya jadi begini Bu Eka, kalau kelas 4 sekarang itu ketika saya ngajar, kemudian ketika saya melakukan kegiatan-kegiatan baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas itu beda dengan kelas 4 tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu itu ketika saya
memberikan pelajaran itu kelas 4 yang tahun yang lalu itu bisa langsung nyantol kayak gitu loh Bu, diajak kayak gini itu sudah bisa langsung menangkap apa yang sudah saya sampaikan. Tapi kalau kelas 4 sekarang dengan metode yang sama gitu, dengan metode yang sama, caranya juga sama, itu diajak bagaimanapun juga mereka kok nggak nyambung sama sekali gitu loh Bu kan. Jadi saya bingung mau bagaimana kayak gitu. Sudah lihat Pak Anies tadi terkait dengan apa kemampuan anak untuk memahami materi sedikit. Pak Anies menyampaikan bahwa anak itu kurang memahami dari materi yang disampaikan dibandingkan dengan tahun yang lalu. tahun sebelumnya. Kira-kira kalau Pak Ari lihat dari kondisi anak yang sekarang Pak Ari pindah di kelas, Pak Ari aja di kelas, kira-kira ada dua berapa? 1 sampai 10, kira-kira sekarang itu berapa? Kalau saat ini gitu, sebabnya saat ini itu kalau saya merasa itu ya paling sekitar 4 atau 5 itu di antara itulah, di antara dari 1 sampai 10 gitu. Mereka itu paling di antara 4 atau 5 gitu. Iya, Cukup mungkin. Iya, benar. Dari sini harapan Pak Ari nih, harapan Pak Ari terkait dengan anak didiknya ini mau dibawa ke indikator angka berapa sih sebenarnya? Kalau harapan saya sih saya nggak muluk-muluk ya nanti dengan kondisi anak yang seperti ini, saya nggak muluk-muluk lah. Saya paling maksimal itu kalau bisa itu paling ya 8 lah. 8 itu sudah, saya merasa sudah ya lumayan lah. Untuk indikator angka 8 Pak Ari anggap anak berhasil sampai ke indikator angka 8 ini indikator angka 8 pasti ada upaya nih yang bisa dilakukan sampai anak tersebut ada tidak gambaran Pak Ari terkait dengan rencana apa sih yang kira-kira mungkin dilakukan untuk merubah dari skala 4 berarti ke angka 8? Iya, upaya yang saya lakukan jadi sih saya sudah mencoba melakukan beberapa upaya. Salah satunya itu tadi menyamakan pembelajaran yang biasa saya lakukan kepada kelas sebelumnya untuk saya terapkan di kelas ini, tapi memang masih belum berhasil ya Bu. Jadi upayanya saya ke depan sih saya mungkin itu ya Bu ya, mencoba melakukan pembelajaran yang lebih kreatif ya Bu ya, lebih mengarahkan anak untuk lebih mandiri, kemudian mengarahkan anak untuk belajarnya itu lebih ke arah yang itulah kegiatan-kegiatan yang menyenangkan kayak gitu. Misalkan mungkin saya juga akan mencoba untuk menerapkan yaitu melakukan pembelajaran yang berbasis itu video mungkin kayak gitu. Jadi melakukan tayangan-tayangan kayak gitu yang dikaitkan dengan materi yang ada mungkin itu sih. Ya cukup menarik ya dari yang disampaikan. Saya rasa itu bisa menjadi solusi dari yang pertama disampaikan adalah merubah metode pembelajaran dari lebih kreatif melalui permainan. Kemudian yang kedua tadi Pak Ari juga menyampaikan akan menggunakan banyak media seperti video ya, mungkin itu yang harapannya biar akan lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Untuk mencapai itu tentu ada tidak sih hal lain atau mungkin rekan atau siapa yang bisa membantu Pak Ari dalam mewujudkan impian Pak Ari sehingga membawa anak sampai ke indikator 8 seperti itu. Kalau teman yang lain ada Bu, di sekolah saya itu ada itu Bu, ada salah satu guru yang ya kalau dikatakan itu dia itu bisa menguasai pembelajaran yang atau menciptakan pembelajaran yang menarik. Mungkin saya akan komunikasi dengan beliau ini. Ya, di sekolahnya Pak Ari itu ada rekan sejawat yang apa namanya memiliki keterampilan dalam mengelola kelas. Pak Ari akan belajar. Iya, betul. Saya akan belajar dari sini. Dari rencana-rencana yang Pak Ari sampaikan tadi, apa tadi ya? Ini kira-kira mana dulu? Mana dulu yang akan lakukan terus? Rencana mana yang urgent yang kira-kira harus dilakukan secepatnya? Kalau Mbak FPP-nya dulu melakukan pembelajaran yang menyenangkan itu bagaimana, setelah itu
saya akan melakukan komunikasi dengan guru senior itu. Kalau kira-kira kalau saya melakukan pembelajaran yang sedemikian rupa ini, kemudian dengan metode yang seperti ini, dengan media yang seperti ini, itu kira-kira itu bagaimana seperti itu. Setelah itu menyiapkan media-medianya. Jika memang itu bisa membuat anak-anak lebih berkembang, saya akan menyiapkan media-medianya. Dan kemudian setelah itu saya juga meminta tolong pada salah satu guru itu untuk ikut menyaksikan bagaimana saya akan melakukan kegiatan. Jadi sekali Pak, rencananya itu hal yang sangat luar biasa. Dan kira-kira kapan akan dilakukan? Kalau membuat aktivitasnya insya Allah nanti malam saya akan langsung buat, Bu. Saya nanti langsung buat, kemudian besok saya akan coba untuk komunikasi dengan guru yang tadi saya sebutkan itu. Jadi yang kita bicarakan tadi ya, menurut saya itu hal yang luar biasa yang bisa menjadi solusi untuk meningkatkan pembelajaran buat semua anak. Jadi bicara tadi, kira-kira apa yang Pak Ari rasakan? Saya merasa sangat wow, itu sudah ini sudah menempatkan waktunya untuk menempatkan waktunya untuk ikut merasakan apa yang saya rasakan, mendengarkan dengan sangat serius, menanggapi permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya rasanya itu sangat senang, sangat plong lah, nggak lagi ada beban di hati saya kayak gitu. Kemudian yang saya dapatkan dari percakapan dengan Ibu Ekani ini, saya juga merasa kalau saya nantinya juga akan menyampaikan atau akan mengimplementasikan ide-ide yang saya tadi sampaikan pada Bu Ekani mulai, insya Allah mulai besok tuh saya akan mulai. Luar biasa Pak Ari atas semangatnya, mudah-mudahan sukses, lancar, dan terus membawa anak kita pembelajaran yang lebih baik. Ya, terima kasih. Ya, siap. Mungkin untuk bisa menggunakan saya sendiri Pak. Kebetulan ada teman dengan orang tua. Ya Pak, Bu, makasih Bu.